Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini kita akan merilis kasus atau terkait dengan penemuan mayat yang terjadi dan atau kita terima laporannya pada hari Minggu kemarin kurang lebih pukul 06.20 pagi. Adapun TKP penemuan mayat, sebagaimana teman-teman juga sudah merilis di beberapa media, yakni di depan Ruko Bagong PRP, Jalan Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Madya Semarang. Itu ditemukan mayat di dalam got seorang yang kemudian diketahui bernama Rofi Teguh Prakoso, alamat Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Untuk korban, setelah dilakukan otopsi kemarin, kemudian sudah diserahkan kepada keluarga dan sudah dilakukan pemakaman di Gunung Sari pada pukul kurang lebih 21.00 kemarin malam. Kemudian pasca ditemukannya jenazah dan kemudian diketahuinya identitas korban, Satuan Reserse atau Unit Resmob Polrestabes Semarang bergerak cepat berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang ada di sekitar TKP. Kemudian di hadapan rekan-rekan saat ini dihadirkan setidaknya 7 tersangka atau pelaku dari peristiwa ini. Kalau mengacu kepada keterangan para tersangka ini, memang korban itu diketemukan di PRPP. Nah, itu peristiwa kedua sebenarnya. Sebelumnya didahului oleh peristiwa pertama. Peristiwa pertamanya itu terjadi di Tambak Loro, Kecamatan Semarang Utara, pada hari Sabtu malam atau kurang lebih Minggu pukul 00.00 ya, jam 12 malam. Itu oleh keterangan para tersangka itu kita mengklasifikasi kelompok tersangka ini di TKP pertama, TKP penganiayaan itu ada 5 orang. Kemudian TKP kedua diketemukannya korban itu ada 2 tersangka. TKP pertama itu adalah kasus penganiayaan, kasus penusukan yang dilakukan oleh para tersangka berlima. Dengan tersangka yang pertama Doni Rianto, Doni angkat tangan. Kemudian yang kedua Bagas, yang ketiga Danuri, yang keempat Ganesha Eka Pradana, dan yang kelima Irfan. Nah, inilah pelaku penganiayaan terhadap korban, penusukan. Adapun kronologis dari penusukan ini itu disebabkan oleh, menurut keterangan para tersangka, mereka ini marah dan tersinggung karena pada saat melintas di TKP di Tambak Loro, korban dan kawan-kawannya itu meludahi kendaraan mereka, betul ya? Nah, itu alasannya. Kemudian korban dikejar oleh para pelaku sampai di TKP, kemudian terjadi penganiayaan dan penusukan. Ya, bahkan ada yang memukul kepala korban. Siapa yang memukul kepala korban? Angkat tangan. Oke. Itu peristiwa pertamanya. Kemudian dari TKP pertama ini korban diduga masih kuat mengendarai kendaraannya menuju ke arah TKP kedua. Nah, di TKP kedua inilah diduga korban kemudian tidak kuat dan berhenti di situ, dan kurang lebih pukul 1.30 pagi 2 tersangka terakhir mendekati korban. Tersangka atas nama
Didit dan Slamet. Ya. Jadi dua tersangka terakhir ini kita perkenakan pasal pencurian dan pasal tidak memberikan pertolongan kepada orang yang dalam bahaya. Jadi yang terjadi adalah bukan memberikan pertolongan, tetapi kedua tersangka ini mengambil HP milik korban. Jadi kira-kira itu kronologis dan peristiwanya serta peran daripada ketujuh tersangka ini. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Beda kelompok kan? Ini sama yang mencuri. Beda kelompok, tidak saling mengenal. Jadi ini peristiwa pertama, saya ulangi, peristiwa pertama ini ada 5 orang, terjadinya di Tambak Loro. Nah, di peristiwa pertama mereka ini tersinggung karena korban bersama kawannya yang kemudian melarikan diri, menurut mereka itu diduga meludahi kendaraan yang digunakan oleh para tersangka ini. Itu ya. Kondisi korban ketika habis ditusuk itu seperti apa, Den? Menurut keterangan para tersangka yang diberikan di depan penyidik, memang setelah dilakukan penganiayaan ke arah kepala dan penusukan ke badan, itu korban masih kuat, kemudian mengendarai kendaraannya meninggalkan TKP. Betul ya, begitu ya? Jadi tidak ada kaitan dengan kegiatan musik di PRPP itu ya Pak? Tidak ada, jadi sepertinya korban belum sampai ke PRPP. Jadi kalau informasi dari keluarga kan mereka ini izin akan menonton konser ya di PRPP. Jadi sebelum sampai ke sana, jadi dari arah Tambak Loro menuju ke arah PRPP. Nah, sebelum sampai di lokasi PRPP itulah kemudian di TKP yang kedua, TKP penemuan mayat, itulah korban diketemukan oleh warga kemudian dilaporkan ke Polri. Ya. Untuk dari tersangka dengan korban, apakah saling mengenal atau korban melewati sudah gitu? Antara korban dan tersangka tidak saling mengenal. Mereka hanya bertemu dan berpapasan di jalan di Tambak Loro. Kemudian mereka ini, para pelaku ini merasa korban meludahi kendaraannya. Betul ya? Ya. Yang menusuk siapa Pak? Ada alatnya apa Pak? Alatnya ini ada senjata tajam ya, yang dipakai buat menusuk. Yang menusuk siapa? Saya Pak. Angkat tangan. Saya Pak. Yang menusuk dada yang mana? Nah ini nih, yang menusuk dada pakai ini. Berapa tusukan Pak? Kemudian yang ujung memukul kepala ya, menggunakan gagan. Oh ini nih. Ya. Sarang panjang. Nih. Iya Pak. Dari yang ini. Oh yang ini ada 2 teman-teman. Ya. Kepalanya satu digunakan untuk membacok kepala. Kemudian yang pisau hitam digunakan untuk menusuk perut atau dada korban ya. Ya. Dari 2 tersangka terakhir itu Pak, yang mengambil HP itu, melihat posisi korban sudah diselokan atau bagaimana? Keterangan dari tersangka ini, itu korban berada di pinggir jalan di dekat kendaraan dalam keadaan terparkir. Diduga korban yang memarkir sendiri, kemudian dalam keadaan tertelungkup. Oleh pelaku ini kemudian menanyakan kepada korban ada apa, namun korban tidak, hanya meringis kesakitan, tidak memberikan penjelasan apa-apa. Selanjutnya oleh kedua tersangka ini, seperti yang kami jelaskan tadi, bukan memberikan pertolongan, bukan melaporkan kepada aparat kepolisian, justru mengambil HP atau properti milik korban yang ada di sadel motor. Begitu ya, betul? Betul. Jadi ada kesimpulan jatuh sendiri keselokan korban itu Pak? Diduga begitu, diduga. Ya. Jadi waktu di Tambak Loro korban dengan teman-temannya enggak Pak?
Ya betul. Jadi diikuti terus sampai ke Teman-temannya mana? menyanggap ini, Pak. ketika para pelaku ini melakukan pengeroyokan, kawan-kawan korban melarikan diri. Ini adalah senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku. Jadi terhadap kelima orang ini dikenakan pasal 170, kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia, ancaman hukumannya 12 tahun. Kemudian terhadap dua orang tersangka yang terakhir itu dikenakan pasal pencurian 363, ancaman hukumannya 5 tahun, dan pasal 531, tidak memberikan pertolongan orang yang dalam keadaan bahaya. 2 pasal ya? Ya, ada 2 pasal. Ancaman hukumannya 5 tahun untuk pencurian dan 3 bulan bagi mereka yang tidak memberikan pertolongan.